wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, silakan salah satu ketua kelas untuk memimpin doa. Tan, pimpin Tan. Silakan dipimpin teman-temannya berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Sehat semua? Sehat ya? Sehat ya? Oke. Coba ya. Saya kasih semangat ya. Zel apa ya? Oke ya. Apa ya? Seven Sabah. Ayo langsung Pak, ayo. Masuk siapa? Ulangi ya. Seven Sabah. Ya. Kita bawah. Oke, si teman. Oke, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, coba saya mengecek daftar hadirnya dulu. Di kelas ini, ya, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Terus selanjutnya coba dicek kerapiannya, tempat duduknya, dirapikan. Nah, sudah rapi belum? Kalau sudah siap, kita mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah semua ya? Oke, sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini. Ya, nomor 1, peserta didik mampu menelaah pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, itu. Jadi kalian nanti menelaah ya dari pengertiannya, tata caranya dan hikmahnya. Kalian harus tahu dan paham ya. Sebelumnya ya, coba saya tanya ya. Apakah kalian melihat seseorang ketika melaksanakan sujud sahwi? Ada yang tak pernah melihat? Pernah? Sujud sahwi? Ya, pernahnya gimana? Ketika apa? Sholat ketika apa itu? Lupa dalam sholat atau gerakan sholat ya, terus itu. Terus selanjutnya ya, apakah kalian sudah pernah melakukan sujud sahwi, sujud syukur dan sebagainya? Pernah? Ada yang pernah angkat tangan? Pernah? Melaksanakan apa? Sujud sahwi. Karena apa? Oh, ketika lupa ya. Pada sholat apa? Sholat apa itu pada kali itu? Sholat duhur, sholat asar, subuh. Oh, subuh ya. Oke. Ya, itu ya. Selanjutnya. Terus, sudah pernah melaksanakan ya? Ada yang belum ya? Cuma satu tok selainnya? Ada yang pernah melakukan sujud syukur? Mungkin? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ada enggak? Ada yang pernah sujud syukur? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Oke, lanjut ya. Itu tadi ya sekilas tentang tentang kontekstualnya ya. Ketika kalian berada di masyarakat ya. Tadi saya tanyakan tadi ya, apakah sudah
mengetahui atau sudah tahu ya ketika orang melaksanakan sujud tilawah, sujud syukur dan sebagainya. Ternyata ada ya. Tadi siapa namanya? Baby itu tadi ya melaksanakannya ya. Itu. Oke. Untuk itu ya, saya mohon nanti ketika pembelajarannya ikuti dengan baik ya. Terima kasih ya, seperti itu. Ini ya, saya tampilkan dulu gini. Nanti kalian ya menyimak videonya yang ada di sini. Ya, kalian simak dengan baik, dengarkan dengan baik. Nanti kalau setelah melihat video kalian bisa mencatat ya, yang penting-penting di buku tulis kalian. Paham ya? Paham? Oke, saya putarkan. Silakan lihat videonya. Ya. Coba kalian apa yang dapatkan dari video tersebut? Yang kalian pahami yang ada di dalam video itu apa aja di situ? Ya. Coba nomor satu apa di situ? Tadi yang kalian pahami di situ videonya tadi apa? Tata cara sujud sahwi.
Terus yang kelompok 2 tadi apa yang di video itu? Sujud sahwi. Selain itu? Terus coba yang kalian pahami di video itu tadi apa? Sujud syukur ya. Jadi di situ tadi yang kalian pahami itu tadi adalah apa? Penjelasan mengenai tentang tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Coba ada ditanyakan enggak dari sini yang tangan? Tidak ada. Sudah paham? Gantian saya mengasih soal sebentar ya. Satu harus kita jawab. Ya. Coba baby. Ya, saya akan menanyakan soal ya mengenai video tadi. Coba salah satu tata caranya sujud sahwi apa? Tata caranya salah satunya wis sujud sahwi apa? Ada yang bantu? Silakan. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Salah satu aja. Apa? Ayo. Angkat tangan toh, angkat tangan. Apa? Yang tinggi. Yang tinggi dan. Gak apa-apa, angkat tangan. Ya, apa? Ya. Pelaksanaannya adalah setelah tahiyat sebelum salam apabila sebab-sebabnya satu, kita mengerjakan sunnah akad dan teringat sebelum salam. Atau dua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat salat dan dia tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Ya, itu ya. Itu adalah salah satu dari tata cara sujud sahwi ya. Dari sini ada yang tanyakan? Dari video tadi? Tidak ada ya. Oke. Jadi dalam video ini kesimpulannya kalian paling tidak harus mengetahui, harus selalu apa? Sujud kepada Allah ya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat lima waktu ya. Jadi kalian harus selalu sujud ya kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat lima waktu ya. Yaitu dengan apa? Berdoa kepada Allah. Itu intinya, yang penting intinya kalian harus sujud kepada Allah. Itu ya. Dari itu ya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran atau materi pada video tersebut ya. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan setelah kita mengamati video, kita akan melaksanakan tahap yang kedua. Kegiatannya yaitu Bapak di sini akan membagi kelompok menjadi 3 ya. Nanti kalian harus mengerjakan ya, yaitu dengan cara metode map mapping ya. Kalian bisa menggambar seperti peta konsep dan sebagainya. Ya, untuk kelompok pertama nanti kalian membuat ya materi tentang sujud sahwi atau pengertian dari sujud sahwi. Kelompok yang kedua nanti kalian membuat tata cara sujud tilawah. Dan yang kelompok ketiga yaitu apa? Membuat apa? Map mapping tentang hikmah sujud syukur. Oke, langsung saja ya. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Kalian kerjakan ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kerjakan. Ayo silakan. Oke, dan kegiatan selanjutnya ya dilanjutkan dengan setelah kalian apa? Mengerjakan ya. Tadi silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Gak apa-apa.
Ayo silakan kelompok 2. Silakan salah satu ya dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, itu ya. Itu adalah ya presentasinya tadi dari kelompok 2. Dari sini ada yang tanyakan enggak? Dari di sini sudah paham semua? Ada yang tanya enggak? Tidak ada yang tanya. Kembali. Sudah tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Duduk kembali ya. Duduk kembali, silakan. Duduk kembali. Oke. Ya. Itu tadi adalah ya hasil dari kelompok 2 mengenai apa? Tata caranya sujud tilawah tadi. Nah, intinya kita tata caranya yang satu adalah menghadap kiblat. Yang kedua, niat dan takbir. Yang ketiga, apa? Ya, sujud hanya sekali. Apa keempat? Apa? Duduk secara apa? Oh, duduk setelah sujud. Apa lagi? Salam ya. Jadi itu adalah tata cara dari sujud tilawah. Ada yang tanyakan dari sini gak ada? Oke, ya. Saya rasa sudah cukup ya. Kita ya ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Marilah kita. Silakan dipimpin salah satu meminta namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Dari sini ada masuk semua ya, masuk semua ya. Oke, di sini saya Bapak di sini akan menjelaskan yaitu tentang kontekstualisasi P5, yaitu topiknya tentang suara demokrasi dalam perspektif Islam ya. Di sini ya. Pertama mengerti video, yang kedua menganalisis ya. Kontekstualisasi demokrasi dalam perspektif Islam memiliki prinsip antara lain. Yang pertama apa? Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan dan sebagainya. Itu adalah kontekstualisasi demokrasi dalam perspektif Islam ya. Pada konteks ini ya, perintah untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam Islam. Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama.
dan intelektual muslim ya. Yang pertama ya, demokrasi dalam perspektif Islam adalah prinsip kekuasaan sebagai amanah ya. Di sini terdapat di Al-Quran apa? Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 ya. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik padamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ini adalah salah satu demokrasi apa? Prinsip kekuasaan sebagai amanah ya. Terus yang kedua, langsung aja disingkat ya. Kedua, prinsip musyawarah demokrasi dalam Islam di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Selanjutnya yang ketiga, prinsip keadilan. Ya, jadi prinsip keadilan ini dalam demokrasi Islam tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Terus yang keempat, prinsip persamaan terdapat di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat di mana itu? Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Terus yang keenam, prinsip peradilan bebas. Di mana itu? Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 57. Selanjutnya, prinsip perdamaian di Al-Quran surat Al-Anfal 61. Kan 8, prinsip kesejahteraan di mana? Terdapat di mana? Al-Quran surat As-Saba ayat 15. Dan yang terakhir, prinsip ketaatan rakyat di mana? Al-Quran surat ayat 59 ya. Jadi semuanya prinsip itu adalah prinsip-prinsip apa? Demokrasi perspektif Islam ya. Jadi kalian nanti harus tahu kontekstualisasinya di dalam masyarakat dalam Islam seperti itu ya. Dari sini ada yang tanyakan? Paham semua? Ada yang tanyakan? Nomor 1? Sini, dari sini? Ada. Paham ya? Ya, jadi itu prinsip-prinsipnya kalian harus paham ya, nanti kontekstualisasinya seperti itu ya. Kalau tidak ada, intinya kesimpulannya dari materi ini ya, demokrasi adalah suatu apa? Tatanan acuan dalam berdemokrasi ya. Di situ ada rakyat ya dan pemimpin. Jadi harus apa? Ketika memimpin harus adil. Itu ya kesimpulannya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan materi P5 ini tentang demokrasi perspektif Islam ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih dari saya. Sekian. Apabila ada yang kurang yang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita membaca doa qiraatul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.